Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrunillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan sebagian kewajiban yang harus kita laksanakan, yaitu thalabul ilmi, dengan bertujuan menghilangkan kejahilan atau kebodohan dari diri pribadi khususnya dan khalayak umum pada umumnya. Salawat serta salam semua tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dengan mengorbankan jiwa dan raganya, Islam bisa tegak di muka bumi ini. Teman-teman sekalian, kaifa halukum? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan dengan situasi yang seperti ini kita tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Oke. Teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ya, Ustadz akan memberikan kabar terlebih dahulu bahwasanya pada semester kali ini Ustadz diamanahi untuk membersamai kalian pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam atau bisa dikenal dengan PAI. Ya, insyaallah semester ke depan kita akan bersama-sama mengkaji ya, atau mempelajari ilmu-ilmu keislaman kita. Oke. Teman-teman sekalian, sebelum kita lanjutkan, marilah kita awali pertemuan kita kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama dan surat Al-Fatihah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik teman-teman, semuanya ikut ya membaca Al-Qur'annya. Mudah-mudahan dengan dibacakan ayat Al-Quran semakin bertambahlah keimanan kita dan semakin berkah kehidupan kita semua. Amin ya Allah rabbal alamin. Oke. Teman-teman sekalian, insyaallah pada kesempatan ini Ustadz akan membawakan satu tema, di mana tema ini sudah antum melihat semua, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Al-Qur'an ya. Teman-teman semua, perlu kita ketahui bahwa iman kepada kitab Allah adalah salah satu rukun iman yang keberapa? Yang ketiga. Jangan sampai lupa ya. Rukun iman kepada kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga. Maka dari itu kita sebagai umat Islam yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul. Oke. Misalnya pada materi kali ini saya akan membahas tentang pengertian kitab-kitab Allah, menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah, menyebutkan dalil nakli dan akli terkait dengan iman kepada kitab-kitab Allah, menyebutkan nama kitab Allah Subhanahu wa taala beserta para rasulnya, menyebutkan para nabi atau penerima suhuf. Apa itu suhuf? Kita pelajari nanti. Menyebutkan isi pokok kitab Allah, kitab-kitab Allah, menjelaskan Al-Quran sebagai kitab Allah yang terakhir dan menjelaskan keistimewaan Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah rangkuman yang insya Allah nanti Ustadz bagikan rangkumannya untuk kalian semua. Pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, ini ada matindi. Ustadz bacakan saja. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah termasuk iman yang ketiga sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Yang artinya kita mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul sebagaimana pada
bagi manusia sebagai pedoman bagi kehidupan manusia selama di dunia. Yang mana kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada para rasulnya adalah mengandung perintah, larangan, janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah, "Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun." Itulah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, bahwasanya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul sebagai pedoman hidup yang mengandung dalamnya unsur perintah, larangan, janji dan sebagainya. Kemudian kitab-kitab tersebut ada 4 ya. Apa saja? Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan yang terakhir adalah kitab Al-Qur'an. Kitab-kitab bersama. Yang pertama, kitab Taurat, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Ya. Dan hukum-hukum syariat agama di dalamnya ya, yang diberikan kepada Nabi Musa untuk mengajarkan kepada umatnya, yaitu siapa? Umat Nabi Musa? Ya, betul. Umat Nabi Musa adalah Bani Israel. Allah berfirman, "Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur, yahkumu bihan nabiyyuna alladziina aslamu lilladzina hadu." Ini adalah dalil tentang kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Selanjutnya ada kitab Zabur. Kitab Zabur ini diberikan kepada Nabi Daud, yang dimana dalam berisi tentang doa, zikir, nasihat dan hikmah. Perlu kita ketahui bahwa Nabi Daud ini memiliki suara yang sangat-sangat indah. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam satu hadis bahwa suara Nabi Daud ini adalah suara yang paling indah yang pernah ia ketahui. Kemudian kitab ini berisi syariat, sebab Nabi Daud, umat Nabi Daud diperintahkan untuk mengikuti syariat Nabi Musa. Jadi intinya kitab yang datang setelah Taurat, yaitu Zabur, itu ada perintah untuk mengikuti syariat Nabi Musa. Pertanyaannya, apakah seluruh kitab diturunkan untuk mengikuti syariat sebelumnya? Kita ketahui nanti ya. Dan dalil dari adanya kitab Zabur adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dhan nabiyina wa ataina Dauda zabura." Dan telah kami datangkan, kami berikan kepada Nabi Daud Zabur, itu kitab Zabur. Kemudian selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qaffayna 'ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi minat Taurah wa atainahu al-Injil." Kira-kira kitab apa yang diberikan kepada Nabi Isa? Kitab apa teman-teman? Ya, benar. Kitab yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam adalah kitab Injil. Kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa yang isinya tentang seruan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir adalah kitab Nabi Muhammad SAW, mukjizat yang paling besar, kitab umat Islam, yaitu Al-Quran, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang isinya berupa syariat yang menghapus sebagian, ya bukan semua, sebagian isi kitab-kitab terdahulu yang tidak sesuai dengan zaman. Jadi sebenarnya Al-Quran ini bukan kitab yang kuno, ya. Jadi kitab yang sesuai dengan zamannya. Kitab Al-Quran ini abadi, kekal, tidak akan ada yang bisa menandingi, tidak akan ada yang bisa menghapusnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan berlaku untuk sepanjang masa, sebab isinya lengkap, menyeluruh, dan dapat menjawab permasalahan yang sedang terjadi ataupun di masa yang akan datang. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah, yang artinya manusia itu adalah umat yang satu. Ini karena manusia sebelumnya setelah terpecah belah, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, yaitu dari kitab-kitab yang diturunkannya, untuk memberi keputusan di antara manusia yang sedang berselisih. Kemudian datangnya Al-Quran ada melengkapi
bukan berarti kitab-kitab terdahulu kurang, tapi Al-Quran melengkapi atau menyempurnakan kitab-kitab yang terdahulu, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada zaman dahulu, sekarang atau masa depan itu akan terbacakan, akan tertuntaskan dengan yang namanya Al-Quran. Bahkan dalam Quran surat An-Nisa disebutkan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Artinya ketika kalian mempermasalahkan suatu permasalahan, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Salah satunya adalah berpedoman kepada Al-Quran. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla ba'dasun hatudunya wal akhiratu wa abqa inna hadza sufi Ibrahim Musa. Teman-teman semua, Al-Quran adalah pedoman bagi kehidupan manusia. Bukan berarti ketika Al-Quran menghapus syariat sebelumnya, Al-Quran kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, bukan, tetapi Al-Quran menyempurnakan. Ya, Al-Quran sebagai penyempurna sesuai dengan zaman. Oke. Teman-teman sekalian, selain kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, intinya ada lagi selain kitab-kitab yang diberikan kepada Rasulnya. Dan saya garis bawahi kembali bahwa kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulnya itu adalah merupakan kitab-kitab yang berisi seruan kepada tauhid, kepada peribadahan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu kitab pun yang tidak menyerukan kepada ketauhidan. Mulai dari Taurat, Zabur, Injil, termasuk Al-Quran, semuanya memerintahkan untuk peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kita sering dengar di ayat yang di depan kita, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla ila akhir ayat. Kira-kira ini surat apa? Ya, betul, ini surat Al-A'la. Kira-kira surat Al-A'la ini menerangkan tentang apa? Oke, sebagaimana saya sebutkan bahwasanya suhuf Ibrahim wa Musa. Selain kitab, ada suhuf ataupun lembar-lembaran yang diberikan oleh Allah SWT kepada para rasulnya. Suhuf atau sahaif, ya, bahasa Arab suhuf, ya, artinya lembar-lembaran yang terpisah-pisah yang diberikan kepada para rasul. Ada beberapa suhuf yang diberikan kepada Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ya, untuk ataupun sebagai pegangan atau pedoman dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa sih perbedaan antara kitab dan suhuf? Tentunya antara kitab dan suhuf itu ada perbedaan. Kalau secara bahasa pun bisa dibedakan. Kitab berisi tentang lembaran-lembaran yang sangat komplit, adapun suhuf itu tidak sekomplit yang namakan kitab. Ya. Kita lihat persamaan terdapat pada hal-hal yang bersifat tetap sepanjang zaman, yakni yang pertama keimanan, persamaan antara kitab dan suhuf. Semua kitab Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada para nabi dan rasul, pasti mengajarkan tentang keesaan Allah seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian kehidupan akhirat, alam ghaib, surga dan neraka. Kemudian kesamaan dalam segi syariat, ya, hukum-hukum yang pokok seperti larangan zina, membunuh manusia, mencuri, mendusta dan sebagainya itu terdapat dalam kitab dan suhuf yang diberikan kepada para rasul. Kemudian adapun mengenai tentang sejarah, keterangan-keterangan tentang kisah para nabi dan umatnya tetap ada di dalam kitab dan suhuf, apalagi dalam Al-Quran sebagaimana yang kita ketahui. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah teman-teman sekalian materi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi antum semua. Dan hikmah daripada kita mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya dari mulai Taurat, Zabur, Injil termasuk Al-Quran
itu tidak lain hanya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keimanan kita kepada kitab Allah Subhanahu wa taala menjadi penguat bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pedoman dalam hidup kita, termasuk Al-Qur'an sekarang yang mana sesuai dengan kemajuan zaman. Al-Qur'an tetaplah eksis, tetaplah penting bagi kehidupan kita, karena Al-Qur'an adalah pedoman bagi kehidupan kita. Bahkan membaca Al-Qur'an satu huruf saja dikalikan 10 kebaikan. Ya, satu huruf dikalikan 10 kebaikan. Kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim itu berapa huruf? Tinggal dikalikan 10. Mungkin itu saja, mudah-mudahan manfaatnya. Marilah kita tutup kajian ataupun pelajaran PA ini untuk kali ini dengan bacaan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.